Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman yang berada di rumah, di jalan, di kantor, dimanapun kalian berada. Aku doain semoga kalian bahagia selalu. Maafin banget baru bisa tayang video hari ini untuk teman-teman semua pengikut saya, Vini Rama Official di TikTok, di IG, ataupun di media sosial lainnya karena memang ya waktunya agak sedikit tertunda karena memang padatnya jadwal saya. Ah, oh ya, saya sebelumnya mau ngucapin terima kasih untuk Papi dan Mami yang berada di Semarang yang telah mengirimi saya lukisan, ya lukisan indah ini. Dan memang sejujurnya saya sangat suka dengan lukisan gitu ya. Memang gimana ya pecinta seni ya. Eh, Lukisan apapun itu saya suka gitu ya. Nah, dikirimin lukisan Bali hari ini, jadi makanya saya seneng banget ya. Langsung saya pajang di belakang. Oke, teman-teman, di sini saya mau sedikit saja membahas ya, karena memang banyak DM yang masuk ya, terus udah gitu email juga, komentar juga gitu. Jadi banyak meminta saya untuk buka suara untuk masalah fenomena yang terjadi di daerah Depok ya, Sawangan ya, daerah polling. Apa itu polling? Pocong keliling. Aduh. Nah, jadi gini ceritanya kan banyak yang tanya TV ini gimana menurut TV ini tentang si polling itu gitu ya. Kok ini mengkhawatirkan beberapa warga gitu ya. Maksudnya ada sedikit ya geseran waktu sehingga akhirnya takutlah warga-warga daerah-daerah sekitar sana gitu. Nah, ceritanya kan bukan saya tidak mau membalas secara DM atau membalas secara email atau komentar, mohon maaf, karena emang banyak sekali gitu kan. Kalau membahas satu persatu nanti akan sulit. Jadi saya ngambil kesimpulan bersama tim ya, bersama admin, teh gimana kalau bikin aja video gitu ya. Karena sebenarnya menurut saya nggak terlalu urgent-urgent banget gitu loh. Tapi ya sudahlah. Nah, di saat saya sedang lagi berpikir seperti itu, jadi pucuk cinta ulam tiba, namanya istilah seperti itu. Saya lagi berpikir nih, oke, hari apa saya akan bersuara untuk masalah si polling ini, ya. Nah, tiba-tiba uh, admin saya beritahu saya bahwa ada pasien di daerah Sawangan. Pas kan, gitu di daerah Sawangan. Terus saya bilang, uh, tapi bisanya malam. Saya juga bisanya malam, pasien saya juga bisanya malam gitu. Jadi makin klop. Nah, singkat cerita akhirnya saya menyetujui itu gitu kan. Kata admin gimana teh terima untuk datang malam hari. Oh ya nggak apa-apa saya bilang gitu. Memang kan kebetulan tuh hari itu saya bisanya malam hari jadi it's okay saya bilang gitu. Nah berangkatlah saya. Saya berangkat. Jadi sebelumnya memang kan saya ada pertemuan ya. Lalu saya memutuskan malam itu memang janjiannya itu sekitar jam 9 malam. Ya, karena kita sepakat saya juga bisa jam 9 malam, pasien saya juga bisanya jam 9 malam. Oke, berangkatlah. Dan memang saya lihat biasanya kan di daerah situ nggak sepi. Ini kok daerah yang biasanya ramai kok sepi gitu, nggak seperti biasanya gitu. Saya bilang, padahal ini kan harusnya masih masih ramai atau macet. Saya bilang gitu kan. Biasanya kan daerah sana kan ya begitu ya gitu kan. Nah ini kok daerah ini nih agak-agak sepi gitu kan. Nah udah, tapi saya bersyukur karena berarti tak ada hambatan atau tak macet jadi bisa on time sampai ke rumah pasien. Nah ceritanya ya saya sampai nih ke rumah pasien gitu kan. Udah sampai pas jam 9 saya sampai gitu. Nggak sampai jam 9 sih, jam 9 kurang 10 menit saya tuh udah masuk ke daerah wilayah rumahnya, jadi pas di depan pintu rumah tuh jam 9 on time lah intinya seperti itu.
saya dipersilakan duduk, ngobrol semua segala macam. Ternyata yang pasiennya itu bukan di rumah itu. Kan ngobrol-ngobrol dulu, ternyata bukan di situ. Jadi dia ini dipisahkan dari keluarganya gitu ya. Karena bagi keluarganya ini sangat tidak aman gitu ya, karena punya punya masih ada anak balita di rumahnya gitu ya. Jadi masih ada anak remaja, jadi khawatir gitu kan, karena ya memang agak-agak ajaib lah orang tuanya bilang gitu. Makanya orang tuanya naruh dia tuh di rumah yang satunya. Memang memang mereka ini punya dua rumah di daerah situ. Jadi dia memutuskan rumah yang satu tuh memang untuk si kakaknya. Jadi yang kesakit ini anak ketiga. Ini anak pertama. Yang sakit ini anak pertama. Jadi anak kedua ini yang masih balita dan remaja diikut ibu bapaknya gitu kan. Nah, terus akhirnya ngobrol gitu kan. Ternyata lama juga kita ngobrol. Karena kan memang membicarakan persoalannya. Taruhlah saya itu keluar dari rumahnya dia itu jam 10 malam. Nah, itu adalah kenapa saya mau terima malam. Biasanya saya nggak mau tuh kalau start jam segitu gitu loh. Nggak mau saya biasanya gitu. Kalau untuk pertemuan tuh saya biasanya tidak mau gitu kan. Kenapa saya mau? Ayo, kenapa? Yes, karena saya ingin tahu energi yang ada di sana dengan berita-berita si polling itu. Ya, saya ingin merasakan energinya gitu kan. Maksudnya ini sebenarnya apa gitu loh. Kok ini sampai meresahkan dan ramai sekali gitu. Saya ingin merasakan energi negatifnya gitu ya. Maksudnya untuk di daerah sana seniat itu gitu loh saya gitu. Nah, akhirnya tapi pas ketika saya di sana terus saya coba tanyakan ke pasien saya juga. Saya tanya bahwa rumahnya ini deket nggak dari daerah yang dirame ini, di daerah Sawangan apa gitu ya, yang tempat si polling dia bilang gitu. Deket teh, dibilang gitu, nggak jauh kok, dia bilang gitu kan. Kita juga nanti ngelewatin wilayahnya, dia bilang gitu. Terus saya bilang, oh ya oke, saya bilang gitu kan. Nah, keluarlah kita dari rumahnya dia ini jam 10 malam. Memang rumah yang satunya itu tidak jauh. Dan ternyata di sekitar si polling, ya kan, makinlah terjawab ya. Nah, akhirnya saya ke sana ya, saya ke sana, terus ya memang di sana tuh ada penjaganya gitu ya, yang untuk jaga anak tersebut gitu. Dan saya sampai sana, miris sih, sedih, kasihan karena kondisinya itu dibilang sakit mental juga tidak, lebih ke saya tuh lebih maksudnya gini loh, bukan, maksudnya sakit fisik tidak gitu ya. Sekatan sehat walafiat. Tapi saya melihat bahwa ini bukan sekedar sakit mentality aja gitu loh. Jadi ini ada hal-hal yang menurut saya ada yang energi buruk gitu ya. Jadi ini hari ini nih saya ada dua versi cerita ya untuk pengalaman teman-teman yang ada di rumah. Siapa tahu bisa ambil pengalaman itu. Nah, ceritanya dia kalau secara fisik ini tampan ya, karena laki-laki dan tampan, kulitnya juga bersih gitu ya. Maksudnya ya, gimana ya, kalau untuk jadi model bisa lah, tampan gitu kan. Dan usianya masih muda gitu ya, usianya masih 28, 29 lah, masih muda kan ya, maksudnya nggak terlalu ya ABG banget gitu kan, tapi ini udah 28, 29 gitu. Kalau tidak salah saya lupa, pokoknya antara 28, 30 lah gitu kan. Nah, saya lihat secara itunya dia tidak sakit badannya gitu kan. Cuman secara mentality
Memang ada hal yang sedikit bergeser, tapi ini bukan fokus mentalnya gitu kan. Saya sebelumnya tanya apakah udah ke psikolog atau psikiater, saya bilang gitu kan. Dan ternyata udah ke sana mereka. Mereka udah terapi itu udah setahun. Tapi katanya ya ini hanya istilahnya tuh dia enak untuk tidur gitu ya. Tapi ada saat-saat tertentu gejolaknya ini nih menurut si ayah ibunya ini membahayakan gitu. Dan sampai itu pernah bapaknya terketendang gitu ya. Dan dia tuh sampai di posisi yang maunya tuh pipisnya tuh ya di dalam kamar itu gitu loh. Padahal kalau misalnya dia lagi nggak itu ya diantar ke kamar mandi dia mau gitu loh. Tapi ada saat-saat tertentu itu parah gitu loh. Dan psikiater juga ngomong bahwa sebenarnya anak ini sehat, tidak ada masalah, tekanan atau bagaimana gitu kan. Malah orang tuanya disuruh untuk pendekatan aja gitu. Karena ada beberapa tes yang lucunya nih, di saat dia dites di psikiater atau di psikolog, dia bisa kayak kayak apa ya, kayak normal aja. Makanya juga ngebingungin kan, akhirnya ngebingungin para para dokternya. Dokternya emang nggak salah menurut saya, sesuai dengan semua semua prosedurnya. Cuman emang nih pinter mengelabui lah, inti seperti itu gitu kan. Akhirnya kalau dokternya baik, dokternya bilang mempersilahkan kalau memang mau coba dari jual dari di luar dari kedokteran mau berobat silakan gitu kan ya. Dokternya bijak lah intinya gitu. Nah, akhirnya saya singkat cerita gitu kan. Justru energi yang negatif ini saya lihat di dalam diri anak itu daripada di perjalanan saya selama di daerah yang katanya viral-viral masalah polling itu ya, pocong keliling itu. Nah, lebih beratan energi si anak ini gitu. Nah, biasanya kalau ada energi negatif di situ gitu ya, di satu titik, ini akan mengundang energi-energi negatif yang lainnya. Kalau memang si polling itu di daerah situ titiknya. Dan saya tanya sama yang jaga rumah juga, saya ngobrol gitu kan. Dan ini tidak, dan dia di dalam rumah ini memang dia takut iya karena yang polling-polling itu. Tapi saya bilang pernah nggak kamu bertemu atau bagaimana? Enggak, dia bilang gitu kan. Cuman takut aja karena cerita dari mulut ke mulut gitu kan. Terus sudah. Nah, saya sedikit bergeser ke masalah si polling nih ya. Saya tahan dulu nih ya masalah cerita pasien saya ini. Lalu kan saya bergeser ke masalah polling, berarti saya udah nyelesain masalah si pasien saya ini nih gitu kan. Ceritanya setelah saya nyelesain persoalan si pasien, saya duduk di depan dulu kan, buang energi semua segala macem. Terus saya minta kopi susu gitu kan. Gak tau pengen banget gitu, saya minta kopi susu gitu biar enak aja gitu kan. Terus ada emang saya capek juga gitu. Lalu saya duduk di situ kan. Duduk. Nah, pas saya duduk itu, jadi kan saya berdoa lah, maksudnya untuk mendoakan yang di dalam dan berdoa untuk yang masalah di daerah si polling itu ya. Saya bilang gini, saya ingin merasakan energi bila itu memang benar gitu. Tapi kalau ini perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab, dan saya juga biar bisa melihat dengan mata batin saya dan merasakan gitu. Saya doa begitu kan, cerita gitu. Nah, udah minum kopi susu enak gitu kan. Terus saya pamit pulang ceritanya. Saya pamit pulang gitu, jalan, udah malam tuh, udah malam banget. Dan menurut saya saat itu jalan tuh tidak ngebut ya. Nah, ada di suatu daerah, saya nggak tahu daerah mana gitu ya, nggak hafal. Supir juga nggak hafal gitu ya. Saya minta berhenti, sebentar dulu. Takut nih supir, Bunda ngapain sih gitu kan. Nggak mas, berhenti sebentar aja. Saya bilang gitu kan. Saya berhenti di daerah yang Sawangan itu. Terus saya berhenti, saya diam gitu kan di tempat
berhentinya enak gitu, nggak ngalangin orang jalan, mobil jalan gitu kan. Saya berhenti di sana. Pas saya berhenti, saya bilang saya berdoa di sana, dan justru yang saya lihat itu adalah bukan polling, tapi yang saya rasakan ada perbuatan manusia yang memang sengaja. Jadi intinya adalah bahwa saya tidak merasakan bahwa polling itu benar. Kan ceritanya dia kemana-mana minta dibukain iketan, ya kan. Kalau menurut saya, ya itu tidak benar. Ya, justru ini adalah perbuatan manusia. Memang memang awalnya ini ingin menteror dan meresahkan. Ya, jadi untuk mengelabui hal-hal di balik ini semua gitu loh. Misalnya ada unsur kejahatan atau unsur yang tidak baik seperti itu. Jadi sebenarnya intinya seperti itu. Gitu. Jadi untuk itu versi saya. Terserah untuk yang versi-versi di luar sana. Jadi kalau menurut saya masalah si polling itu tidak benar. Itu malah lebih ke unsur manusia. Ya, jadi untuk teman-teman gitu ya, gini loh, andai pun kamu melihat sesuatu seperti itu, ya, itu adalah gini loh, ketika manusia itu pass away atau meninggal gitu ya, dalam keadaan marah, dendam, benci, tidak ikhlas gitu ya. Nah, rasanya inilah yang akhirnya menjadi santapan untuk jin-jin di daerah sekelilingnya yang akhirnya menyerupai wujud tersebut. Gitu loh. Nah, beda sama yang moksa ya. Kalau yang moksa kan memang mendapatkan green card dan fisiknya juga tidak ada. Tolong dibedakan. Oke. Nah, andai pun itu bahasanya katanya polling itu adalah seperti sebuah energi ya, kalau memang itu adalah itu sebuah energi yang energi buruk yang emang dihidupkan energinya. Gitu loh. Untuk apa energi itu dihidupkan? Untuk menakuti. Itu ibarat kata, kalaupun itu makhluk, itu benar-benar makhluk, itu makhluk peliharaan. Ya, tapi bukan karena dia ketika dia meninggal lupa dibuka. Itu memang ada yang sedang berguru, ya, ada yang sedang berguru dan harus menjalankan ritual seperti itu. Gitu. Nah, itu maksud saya ada sisi manusiaan ya. Kalau itu adalah berupa apa namanya? Apa ya? Begini loh bahasanya. Jadi itu berupa